dalam hal ini Direktorat PAI itu kerjasama dengan Universitas PTIG, khususnya di Lembaga Tahfiz dan Tilawah Al-Quran yang ada di PTIG untuk program namanya TBQ, bukan BTQ. Kalau BTQ kan baca tulis Al-Quran, tapi kalau TBQ itu tas baca Al-Quran. Jadi titik tekannya itu ada di kata tuntasnya. Nah, tetapi kami juga menyadari bahwa masing-masing kita ini kan memiliki latar belakang yang berbeda. Ada yang dari pesantren, tentu memiliki pengetahuan Al-Quran yang sangat mumpuni. Ada yang mungkin tidak dari pesantren, ngaji kalong gitu kalau bahasanya, ngaji ba'da asar, nanti menjelang maghrib pulang, atau ngaji ba'da maghrib bisa pulang gitu kan. Nah itu banyak mungkin di antara kita seperti itu. Dan itu pemahaman terhadap Al-Quran yang berbeda dengan yang lainnya dan lain sebagainya. Nah, kalau dilihat dari situ kemudian kalau kita lihat di survei di tahun 2021 ya, lalu ya, itu ternyata kemampuan membaca Al-Quran itu bagi masyarakat Indonesia cuma 62% ya Pak Sarul ya, 62% sebagaimana dilakukan oleh umat Islam. Itu artinya ada kesenjangan pengetahuan tentang baca tulis Al-Quran, khususnya tuntas membaca Al-Quran bagi masyarakat Indonesia, yang di situ kemudian titik tekannya akan diarahkan kepada gurunya. Kalau masyarakatnya nggak bisa, taruhlah kurang mampu membaca Al-Quran, bagaimana gurunya? Nah, maka dari itu program ini sasarannya adalah ditujukan untuk para guru-guru, khususnya karena dimentori oleh digawangi oleh Direktorat PAI. Maka sasaran program ini adalah semua guru agama yang ada di sekolah, bukan di madrasah. Nah, guru agama yang ada di sekolah umum atau bukan di madrasah itu jumlahnya kira-kira 265.000 ya. 265 guru dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, tahapannya adalah sebelum kita melakukan pembinaan kepada guru-guru yang ada di seluruh Indonesia itu, terlebih dahulu kita akan melakukan assessment. Kita akan melakukan penilaian sejauh mana kemampuan membaca Al-Quran para guru-guru. Assessment itu nanti secara teknis akan dijelaskan oleh Pak Sahu dan Pak Kiai Abdul Wahid secara umum saja. Assessment itu nanti tujuannya untuk mengetahui level dari bacaan guru-guru yang ada di Indonesia. Apakah dia masuk kategori Pratama, apakah dia masuk kategori Madya, apakah dia masuk kategori Mahir. Tentu kalau kita tanya apakah kita bisa baca Al-Quran, jawabannya mungkin semuanya jawabnya bisa. Tapi apakah benar? Beda lagi. Jadi kayak Pak saya sering bercanda sama Pak Kiai Ibrahim itu, beliau ini kalau jamnya pulang langsung pulang, jam 4 langsung pulang. Kenapa sih Pak jam 4 langsung pulang? Saya sayang sama istri untuk tidak berkata takut sebetulnya. Nah, jadi bisa dengan benar itu kira-kira seperti itu. Bisa nggak baca Al-Quran? Bisa. Tapi pertanyaannya benar tidak? Nah, kan tentu dia ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kita akan melalui kata tuntas itu, kita akan memastikan bagaimana sifat hurufnya, bagaimana makhrajul hurufnya. Bisa tidak misalnya Bapak Ibu Dewan Guru membedakan apa itu berapa panjang bacaan madya ismu fasil, wajib fasil misalnya seperti itu dan lain sebagainya. Belum lagi kita bicara tajwid dan lain sebagainya. Di program tuntas baca Al-Quran kita tidak bicara tafsirnya, tapi kita akan berbicara tentang bagaimana Bapak Ibu Dewan Guru
PAI yang ada di sekolah itu bisa membaca Al-Quran dengan benar. Jadi kita tidak bicara tafsirnya karena ini bukan polisi kami untuk untuk bicara itu. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk program TDK ini kita dari PTIG itu sudah mempersiapkan 300 asesor. Kita ada 300 asesor yang nantinya akan menyeleksi atau membina Bapak Ibu untuk baca tulis Al-Quran. Kebetulan Universitas PTIG Jakarta ini adalah PTIG itu kepanjangannya Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Jadi perguruan tinggi pertama yang ada di dunia yang concern atau memiliki takhasus tentang hafalan dan bacaan dan pengkajian ke Al-Quran itu PTIG. Nah, yang tahun 1971 PTIG itu punya gerakan atau punya program Indonesia Mengaji. Nah, jadi program itu yang kemudian sampai hari ini kita implementasikan. Nanti yang akan menjadi asesor itu adalah semua beberapa dosen tarbis yang ada di PTIG, para alumni yang ada di PTIG, kemudian mahasiswa yang ada di PTIG. Kebetulan semua LPTIG yang ada di Indonesia itu sekitar 34 LPTIG yang ada di Indonesia ini. Para ketuanya alumni PTIG juga, Pak. Jadi kalau sudah MTQ itu seolah seperti reuni. Jadi dewan hakimnya orang PTIG, alumni, dosennya, pesertanya juga banyak mahasiswa PTIG, kemudian panitranya banyak PTIG, sampai penontonnya juga banyak orang PTIG. Jadi seperti reuni. Maka Kementerian Agama, Direktorat PAI dalam hal ini mengajak kita untuk menjalankan program baca Al-Quran. Saya tidak tahu ketiknya mati-mati ini apa karena alamat untuk saya berhenti bicara atau karena memang yang sudah baterainya yang sudah habis gitu ya. Kemudian sedikit lagi ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu gambaran umum dari program TBK ini. Kemudian kita sudah melaksanakan assessment kemarin di DKI Jakarta. Itu ada sekitar 5.100 guru PAI yang kita sudah assessment dan kita sudah punya petanya mana yang masuk kategori pertama, mana yang masuk kategori media, dan mana yang masuk kategori mahir. Nah, untuk di piloting kedua itu akan dilaksanakan di provinsi Jawa Tengah. Jadi insya Allah beberapa minggu lagi proses pelaksanaan asesmen guru-guru yang ada di Jawa Tengah itu akan kita lakukan. Semua guru, hanya guru PAI itu ya Pak ya. Mungkin nanti secara teknis akan disampaikan oleh Pak Kiatul Rahim dan tim IT. Nah, proses asesmen itu nantinya akan menjadi dasar kita untuk kemudian dilakukannya diklat. Setelah asesmen nanti langkah berikutnya itu akan ada diklat, di mana diklat itu akan dilaksanakan kerjasama antar dua lembaga lagi, Kementerian Agama dalam hal ini Balai Diklat dan Universitas PTIG Jakarta, di mana semua peserta itu akan mendapatkan sertifikat tuntas baca Al-Quran yang berimplikasi langsung terhadap karir para dewan guru yang mengikuti. Karena naskah akademik tentang keharusan guru PAI untuk mengikuti diklat baca tulis Al-Quran itu sedang disusun oleh Pak Brui, sehingga nanti bahkan mengarah kepada salah satu syarat untuk sertifikasi itu adalah sertifikat tuntas baca Quran. Sampai ke sana nanti arah. Jadi ini lebih dulu kita informasikan. Nah, ini syarat sampai ke sana nanti. Nah, bagaimana bentuk diklatnya itu nanti? Nah, proses periode pertama ini yang akan kita laksanakan adalah proses assessment. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, karena kita cuma dibatasi sampai dengan jam 12 siang materinya. Nanti ada Bapak Pak Kiai Abdul Rahim dan
Pak Salul yang akan melanjutkan. Nanti setelah jam 1 nanti teknis bagaimana cara menggunakan apa namanya itu aplikasi. Nama aplikasinya Pak. Nama aplikasi itu Cintaku Pak. Jadi cinta Al-Quran maksudnya. Jadi memang kita menggunakan kata yang agak mesra lah kira-kira seperti itu. Jadi nama aplikasinya Cintaku. Nanti insya Allah jam 1 atau jam 2 siang akan disosialisasikan oleh kawan-kawan dari tim IT program Tuntas Baca Al-Quran. Dan ini program akan menjadi program nasional yang insya Allah di bulan Agustus nanti akan di-launching oleh Pak Presiden, juga akan dilaksanakan di Jawa Tengah. Jadi program TPQ ini akan di-launching oleh Pak Prabowo Subianto, Presiden, kemudian Kementerian Agama, dan saya mohon kehadiran Pak Bruri, nanti guru-guru PAI yang ada di Jawa Tengah yang akan menjadi para pilot untuk program TPQ ini, karena di launchingnya juga di Jawa Tengah. Insya Allah bulan Agustus. Apakah sebelum 17 Agustus atau sesudah 17 Agustus kita tinggal menunggu jadwal. Yang pasti dilaksanakan di bulan Agustus. Saya kira itu dapat saya sampaikan. Apa namanya? Nanti akan dilanjutkan oleh dua narasumber berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.